Pemirsa, KPK kembali membuka penyelidikan baru terkait dugaan penyelewengan dana Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Kita akan langsung berbicara dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Selamat pagi, Pak Gufron. Selamat pagi, Mbak Gemma. Iya, Pak Gufron, ada dugaan penyelewengan dana operasional 1 miliar satu hari. Sudah sejauh mana penyelidikan dari KPK? Jadi KPK mengembangkan proses dugaan tindak pidana korupsi di Papua ini sampai kepada saat ini pada penggunaan dana operasional kepala daerah. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa sesungguhnya kepala daerah itu untuk yang memiliki APBD di atas 1 triliun, ketentuannya adalah di PP 109 tahun 2000 itu antara 1,25 miliar sampai maksimal 0,17%. Sehingga tak lebih mestinya kepala daerah Papua itu ya kisaran di bawah 500 miliar ya per tahun dana operasionalnya. Tetapi kemudian untuk mengelabuinya kemudian Gubernur Papua itu menambahkan dengan memasukkan di anggaran sekretaris daerah yang besarannya itu sekitar antara 600 sampai 700 miliar per tahun. Maka kemudian kalau yang kita telusur saat ini 3 tahun pertama ya, 2020, 2021 dan 2022. Tidak menutup kemungkinan sesungguhnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang kami angkat saat ini di 3 tahun pertama ini. Jadi yang semestinya per tahun Gubernur Papua itu didukung dana operasional semestinya 500-an miliar per tahun, kenyataannya dengan SK Gubernur yang ditempatkan pada dana operasional kepala daerah di Sekda itu menjadi sekitar 2,4 triliun selama 3 tahun. Oke, Pak Gufron, berarti 1 miliar ini merupakan hitungan rata-rata KPK dari total 1 triliun rupiah itu ya, Pak? Jadi kalau kita bagi, jadi setahun kan hari kerja itu kan sekitar 265 miliar ya. Maka kalau perharinya kita danai 1 miliar saja kan mestinya 265. Ini rata-rata 700 miliar per tahun. Kalau 700 berarti kan tambahannya saja itu lebih dari 2 miliar per hari gitu. Itu dana operasional penunjang kepala daerah. Iya, apakah KPK sudah berhasil merinci, Pak, setiap harinya tuh operasionalnya apa saja? Ya, yang ini kan bicara normatifnya di SK Gubernur tersebut dana penunjang itu mulai dana keamanan, dana makan minum, dana jamuan, dana adat, dana komunikasi sosial begitu. Itu anunya nomenklatur yang semestinya tidak boleh ada. Namun kenyataannya setelah kami telusuri, kami baru ngambil sampel di 2 kabupaten. Kan Papua banyak kabupaten kotanya, kami masih baru menghimpun di 2 titik di 2 kabupaten, di 1 kabupaten dan 1 kota. Itu rata-rata fiktif, apa yang dipertanggungjawabkan ternyata tidak benar. Sejauh ini apa sebenarnya modus dari Lukas NMB untuk menyamarkan ataupun memalsukan bukti dari operasional itu? Ya kalau bukti-buktinya bukti makan minum ya, makan minum, kegiatan-kegiatan sosial yang itu diasumsikan membutuhkan makan minum. Tapi faktanya ketika kita telusuri kwitansi laporan pertanggungjawabannya, ternyata kegiatan-kegiatan dimaksud itu tidak ada. Ya, dari informasi sebelumnya kan memang diduga bahwa uang-uang ini digunakan Lukas NMB untuk berjudi begitu ya. Apakah sudah ada bukti aliran dana itu digunakan untuk penyelewengan? Ya, kita sedang mengendus begitu. Jadi kenyataannya yang kita peroleh ternyata uang-uang tersebut ditransfer ke beberapa orang di luar Papua dan kemudian dari beberapa orang tersebut banyak dikirimkan ditransfer ke luar negeri di beberapa titik ya, baik Filipina, Singapura maupun Hong Kong. Iya, di luar dana operasional nih Pak Gufron, apakah juga ada indikasi penyalahgunaan APBD Papua oleh Lukas NMB? Kita sedang mengembangkan. Jadi
jangankan di 2,4 triliun yang sedang kita endus ini, kita juga menengarai ada beberapa kegiatan yang itu berpotensi dilakukan adanya korupsi ya, di luar dana operasional penunjang kepala daerah. Sementara dana operasional penunjang kepala daerah saja yang kita telusur baru di 3 tahun, 2020, 21, dan 22. Kami mendapatkan banyak informasi perilaku ataupun penyelewengan seperti ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020. Nah, Pak Gufron, ini kan Lukas NMB juga mengubah pergubnya ya, sampai akhirnya uang itu menjadi legal. Apa respons dari Kemendagri? Kok mereka bisa luput selama hampir kurang 4 tahun ini? Mereka menyembunyikannya, tidak menggunakan sebagai dana operasional kepala daerah. Jadi dana penunjang operasional kepala daerah itu diatur di PP 109/2000, yaitu maksimal 0,17% dari APBD. Sehingga APBD-nya maka karena ada batasan memang ditetapkan hanya sekitar 500-an miliar per tahun. Tapi untuk mengelabuinya mereka menggunakan SK Gubernur yang ditempatkan dalam dana operasional di sekretariat daerah, di Sekda. Tapi peruntukannya untuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya penyimpangannya mulai dari regulasinya saja disimpangi, kemudian dilegalisasi dengan SK Gubernur. Ya, Pak Gufron, ini kan Lukas NMB juga sidangnya sudah mulai berjalan, sudah dibacakan dakwaan juga. Apakah data terbaru ini akan menjadi bukti baru di pengadilan nantinya? Yang sudah maju ke sidang itu kan perkara dugaan gratifikasi dan dugaan suap. Itu tetap berlanjut. Yang kami temukan ini adalah dugaan tindak pidana korupsi berbeda yang memungkinkan nanti yang bersangkutan akan disidangkan kembali karena temuan dugaan penyalahgunaan dana operasional penunjang kepala daerah ini kan baru kami temukan ya beberapa bulan ini yang setelah yang bersangkutan sudah dalam proses penuntutan. Oke, berarti bukti-bukti baru ini akan menjadi laporan lain untuk pidana lainnya, yaitu penyalahgunaan dana operasional ya. Terima kasih Pak Nurul Gufron atas informasinya selaku Wakil Ketua KPK. Selamat kembali bertugas.